Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua selalu sehat dan semangat belajar dari rumah. Anak-anak hebat, dimanapun kalian berada, ingat selalu pesan ibu. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari penyakit COVID-19. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Anak-anak, pernahkah kalian melihat hewan berikut? Nah, bagaimana cara makhluk hidup tersebut berkembang biak? Setiap hewan memiliki cara berbeda dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perhatikan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berikut. Ayam merupakan hewan yang termasuk dalam kelompok unggas. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam memiliki masa mengeram selama 21 hari atau 3 minggu sejak pengeraman hari pertama. Setelah itu, anak ayam akan mulai memecahkan cangkangnya dari dalam. Hingga akhirnya ia akan keluar dari cangkang dengan sempurna. Selanjutnya, setelah beberapa bulan kemudian, anak ayam mengalami pertumbuhan hingga menjadi ayam dewasa. Nah, proses perubahan bentuk yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya tersebut dinamakan daur hidup. Daur hidup hewan dibedakan menjadi dua. Daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis. Hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya. Bentuk tubuh sejak lahir hingga dewasa tetap sama. Hewan hanya akan mengalami perubahan ukuran tubuh dari kecil menjadi besar. Contohnya, ayam, kelinci, dan kambing. Daur hidup dengan metamorfosis. Hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis akan mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya. Contohnya, kupu-kupu dan katak. Anak-anakku yang hebat, perlu kalian ketahui bahwa daur hidup dengan metamorfosis dibedakan menjadi dua. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan pada metamorfosis sempurna mengalami proses perubahan bentuk melewati 4 tahap, yaitu tahap telur, tahap ular, tahap pupa, dan tahap imago. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami proses perubahan bentuk melewati 4 tahap, yaitu tahap telur, tahap ulat atau larva, tahap pupa atau kepompong, dan tahap imago atau dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna
mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dalam setiap perkembangannya. Hewan ini mengalami fase pupa atau kepompong. Metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami proses perubahan bentuk yang melewati 3 tahap, yaitu tahap telur, tahap nimfa, dan imago atau dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami tahap pupa atau kepompong. Hewan ini sejak menetas bentuk tubuhnya mirip dengan induknya. Namun, ada bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Berikut contoh hewan yang mengalami proses metamorfosis sempurna. Kupu-kupu, nyamuk, katak, dan lalat. Mari kita bahas satu persatu. Metamorfosis kupu-kupu. Perhatikan gambar metamorfosis kupu-kupu berikut. Anak-anak, kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Metamorfosis katak. Perhatikan gambar metamorfosis katak berikut. Anak-anak, katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, dan katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernafas dengan insang. Pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Pada katak berekor, bernafas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru. Metamorfosis lalat. Lalat adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur lalat akan menetas menjadi belatung atau larva. Belatung akan merayap untuk mencari makanannya. Makanan belatung biasanya sisa makanan atau bangkai yang membusuk. Belatung selanjutnya akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah 4-6 minggu, lalat akan bertelur lagi. Selanjutnya, memulai daur hidup baru. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas daur hidup hewan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain belalang, kecoa, dan capung. Metamorfosis belalang. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan 3 tahapan. Telur, nimfa, belalang dewasa. Belalang betina bertelur di berbagai tempat seperti dedaunan, batang, ranting tanaman,
hingga di dalam tanah. Dalam satu kali pembuahan, belalang bisa menghasilkan 10–300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung 25–40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian berubah menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya materi yang Ibu Guru sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik materi pembelajarannya. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.